Tak terasa, 27 tahun sudah pengabdian Sangga Theravada Indonesia dalam mengawal dhamma dan membimbing umat manusia. Sungguh merupakan persembahan yang sangat mulia. Sebagai generasi penerus yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, Sangga Theravada Indonesia merupakan kelanjutan Sangga sejak zaman Sang Buddha. Agama Buddha berdiri 25 abad lampau oleh Sang Buddha Gautama di bumi India. Lahir pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini sebagai seorang pangeran. Putra Raja Sudodana, Kerajaan Kapilawatu dengan nama Siddhartha Gautama. Setelah melihat 4 peristiwa, orang tua renta, orang sakit, orang mati, dan seorang petapa. Pada usia 29 tahun, Pangeran Siddhartha memutuskan meninggalkan keduniawian, mencari ilmu, guna membebaskan umat manusia dari penderitaan. Perjalanan panjang melalui pertapaan selama 6 tahun. Akhirnya, petapa Siddhartha mencapai kebuddhaan pada usia 35 tahun di bawah pohon Bodhi. Sesudah menjadi Buddha, khotbah Dhamma pertama kali dibabarkan kepada 5 orang petapa di Taman Rusa Isipatana. Dan inilah awal terbentuknya Sangga. Sang Buddha Gautama, guru para dewa dan manusia, membabarkan Dhamma selama 45 tahun. Di usia yang ke-80, Sang Buddha Gautama mangkat parinibbana. Namun, Dhamma yang indah terus dibabarkan melalui para biku, murid Sang Buddha yang agung. Atas misi Raja Asoka Wardana, Dhamma, ajaran Sang Buddha, menyebar ke seluruh wilayah Asia Timur Raya. Selanjutnya berkembang ke dunia barat pada zaman pra-Yunani kuno 200 tahun sebelum Masehi. Di bumi Nusantara, agama Buddha tumbuh dan berkembang dalam pengaruhnya kepada masyarakat. Sejak Kesatuan Nusantara I zaman Sriwijaya yang berpusat di Palembang, Sumatera. Pada abad ke-4 hingga abad ke-6, Kerajaan Sriwijaya merupakan mercusuar agama Buddha di Asia Tenggara dengan memiliki banyak perguruan tinggi Buddhis dan wihara. Zaman Sailendra turut mengukir sejarah agama Buddha di Indonesia. Melalui raja dari Wangsa Sailendra yang berkuasa di tanah Jawa, lahirlah karya seni yang sangat mengagumkan. Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon,
Candi Kalasan, dan Candi Sewu. Suatu kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia dan umat Buddha. Kini, Candi Borobudur termasuk dalam daftar 7 keajaiban dunia. Di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada pada zaman Majapahit, agama Hindu dan agama Buddha telah menjadi agama negara. Pada masa itu, seorang pujangga bernama Empu Tantular menulis buku Sutasoma yang di dalamnya tersurat kalimat Siwa Buddha, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Manggruwa, yang berarti semangat toleransi antar umat beragama, yang kemudian kita kenal sebagai semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Sejak abad 15, agama Buddha mengalami tidur yang panjang selama 500 tahun. Hingga pada tahun 1934, bangkit kembali dengan ditandai kedatangan Yang Mulia Naradatera dari Sri Lanka. Untuk mengingatkan kembali ajaran Sang Buddha, Yang Mulia Naradatera menyampaikan Dhamma Desana di kota-kota Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Beliau juga melakukan penanaman pohon Bodhi di pelataran Candi Borobudur, yang merupakan simbol agama Buddha di Indonesia. Begitu juga pohon Bodhi di Wihara Watugong, Semarang. 23 Oktober 27 tahun yang lalu, 5 orang biku Indonesia mengawali pengabdiannya melalui lembaga Sangga Theravada Indonesia. Kelima biku ini dan juga beberapa biku senior lainnya ditabiskan oleh Yang Mulia Somdet Pranyanasamwara di Thailand. Lembaga Sangga merupakan kumpulan para biku sebagai sahabat rohani masyarakat. Keberadaannya tunduk pada tata disiplin kebikuan yang bersumber dari kitab suci Tipitaka. Dan pelaksananya sesuai Winaya Pitaka. Lembaga Sangga dalam pengabdiannya juga tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan harian, diatur sesuai dengan disiplin keorganisasian. Struktur Sangga Theravada Indonesia terdiri dari Tera Samagama, Dewan Sesepuh, dan Karaka Sangga Sabha, Dewan Pimpinan Pusat yang membawahi Ketua Biku Daerah Pembinaan Provinsi. Lembaga Sangga merupakan kumpulan para biku yang didirikan oleh Sang Buddha sejak 2500 tahun lampau. Para biku adalah mereka yang meninggalkan kehidupan duniawi, sanggup melanjutkan cara hidup Sang Buddha, rela mengabdi, siap melayani kepada masyarakat, kepada umat, bangsa, dan negara. Sangga Theravada Indonesia merupakan generasi pelanjut
yang kini tumbuh berkembang di Indonesia. Para biku dalam pengabdiannya tunduk pada dua haluan. Yang pertama adalah patuh kepada patimuka, winaya, peraturan hidup kebikuan sebanyak 227 sila yang mengikat. Yang kedua, tunduk kepada hukum perundang-undangan yang berlaku di suatu negara di mana mereka bertempat tinggal. Dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara, para biku selalu menjalin hubungan yang erat dengan pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Turut dalam kegiatan sosial keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan lainnya. Menerima kunjungan tamu negara dan tamu kehormatan dari negara-negara sahabat turut mewarnai kegiatan para biku. Anugerah kehormatan telah beberapa kali diterima dari Sangga Negara Sahabat sebagai penghargaan atas pengabdian para biku dan Sangga Theravada Indonesia. Untuk menjalin hubungan yang erat, para biku dari Sangga Theravada Indonesia juga melakukan kunjungan ke negara-negara sahabat atas undangan pemerintah maupun Sangga Negara Sahabat. Spiritual keagamaan dan sosial kemasyarakatan
merupakan dua kegiatan besar Sangga Theravada Indonesia. Spiritual keagamaan meliputi pabaja, meditasi, maupun puja bakti. Sedangkan sosial kemasyarakatan meliputi bakti sosial, seminar, perayaan hari besar keagamaan, Waisak, Asada, Katina, dan Maga Puja. Dalam rangka regenerasi penerus, Sangga Theravada Indonesia melaksanakan pabaja samanera sementara sebagai tempat pelatihan mental dan spiritual calon biku sebelum ditabiskan menjadi seorang biku. Pentabisan biku pertama di Indonesia dilakukan oleh Sangga Theravada Indonesia pada Desember 1987 dengan pentabisnya biku Indonesia yang mulia Sukemo Mahathera. Dalam pelayanan kepada umat Buddha yang menyebar di seluruh wilayah Republik Indonesia, para biku melakukan perjalanan, pembinaan, sampai pelayanan dari tingkat kota sampai pelosok desa yang tinggal di lembah sawah, tengah hutan, maupun di atas puncak pegunungan.
Pembangunan dan renovasi wihara-wihara masih terus berjalan seiring dengan kebutuhan umat Buddha akan tempat beribadah. Beberapa orang biku telah meninggal dunia dalam perjalanan Sangga Theravada Indonesia selama 27 tahun. Yang Mulia Giri Rakito Mahathera, Yang Mulia Kema Sarano Mahathera, Yang Mulia Sudamo Mahathera, Yang Mulia Biku Piyadamo, Yang Mulia Biku Gandaku. Kini umat Buddha di Indonesia semakin berkembang seiring dengan bertambahnya wihara-wihara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam pembinaan Sangga Theravada Indonesia.
di saya upari maya di saya sabe sada sabe bana sabe buddha sabe bugala sabe Naya Nudisaya
sungguh sangat mulia. Itulah kata yang dapat diucapkan atas 27 tahun pengabdian Sangga Theravada Indonesia. Berbagai kendala dan rintangan telah dilalui dan akan selalu dilalui dengan perjuangan dan usaha bersama seluruh jajaran Sangga Theravada Indonesia. Semua ini tidak lepas dari peran serta pemerintah di dalam mendukung seluruh kegiatan Sangga. Begitu juga peran umat dalam mendukung aktivitas dan kehidupan Sangga. Curahan perhatian serta rasa bakti umat membuat Sangga semakin kuat dan mantap dalam pengabdiannya. Semoga pengabdian ini dapat mewujudkan masyarakat Buddhis Indonesia yang lebih baik dan rakyat Indonesia yang lebih berbahagia. Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.